Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faruqi dari semester 4 kelas malam Prodi PAI Fakultas Agama Islam UIC. Di sini saya akan menceritakan mengenai kekurangan dan kelebihan administrasi dan supervisi pendidikan untuk melengkapi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Kekurangan yang pertama kekurangan administrasi dan supervisi pendidikan di tengah pandemi Covid Corona ini. Yang pertama itu mengenai administrasi keuangan. Administrasi keuangan menjadi terganggu ya. Kekurangannya, para orang tua siswa menjadi tidak bisa memenuhi kewajiban mereka untuk membayar keuangan sekolah atau SPP, dikarenakan banyak orang tua yang kerjaannya menjadi terganggu ataupun sampai dipekerjakan di rumah, atau ibarat kasarnya itu di PHK. Karena itulah keuangan atau administrasi keuangan siswa menjadi tidak bisa maksimal karena banyak orang tua yang tidak kerja dan sampai di PHK. Yang kedua mengenai administrasi siswanya, yaitu absensi kehadiran, yang biasanya kita menggunakan absensi secara langsung. Di tengah pandemi ini, karena sekolah dilarang memasuki anak-anaknya ke sekolah ya, sehingga kita menggunakan sistem absen online. Kekurangan dari absen online tersendiri itu, kita harus menyiapkan setiap hari link absennya. Jadi setiap hari harus diganti link dan kita share ke grup anak-anak ya, grup WA. Itu pun kalau anak-anak ada WhatsApp ya, dan juga sekalipun ada WhatsApp, kalau tidak ada paketan tidak bisa mengisi absen tersebut. Selanjutnya mengenai pembelajaran, kekurangan di bidang pembelajarannya. Pembelajaran di jadwal ya. Jadwal pembelajaran pun menjadi terganggu dan berubah. Kita harus menyiapkan jadwal pembelajaran darurat di tengah pandemi Covid Corona ini. Karena kita tidak bisa mengikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rifai dari Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Izin menjawab dari pertanyaan Bapak dosen terkait tentang kelebihan dan kekurangan kegiatan perkuliahan, administrasi, dan supervisi pada saat masa wabah corona ini. Saya langsung saja mungkin menjawab kelebihannya. Kalau untuk kelebihannya, kita mungkin tidak terlalu capek ya untuk pergi ke kampus. Mungkin itu kelebihannya aja. Cuman kalau untuk kekurangannya, yang selanjutnya kelebihan menurut saya yang pertama, hemat transportasi. Jadi kita yang rumahnya jauh tidak perlu ke kampus untuk berkuliah. Yang kedua, fleksibel, karena kita bisa menanyakan pertanyaan
melalui chatting di grup dan menanyakan langsung melalui japri teman sekelas. Yang ketiga, hemat waktu. Jadi materi yang teman-teman share ke grup bisa kita baca saat kapan saja. Terima kasih. Demikian. Saya sedikit akan menyampaikan pendapat atau pandangan saya mengenai kekurangan dan kelebihan administrasi dan supervisi pendidikan di saat pandemi COVID-19 selama bulan Ramadan sekarang ini. Yang pertama itu dari kekurangannya. Jadi kekurangan ini ketidaksiapan stakeholder sekolah atau madrasah melaksanakan pembelajaran daring. Dikarenakan pemerintah yang secara mendadak meliburkan sekolah dan mengubah sistem pembelajaran dari yang awalnya sistem tatap muka menjadi pembelajaran daring atau online. Mungkin ada beberapa dari pihak guru bahkan karyawan yang belum siap atau belum berpengalaman sama sekali dalam menghadapi sistem pembelajaran online tersebut. Yang pertama itu dari penguasaan teknologi yang masih rendah. Jadi banyak dari kalangan guru atau mungkin karyawan yang masih belum belum melek teknologi lah istilahnya. Jadi belum banyak mengetahui atau menguasai teknologi yang ada. Di situ banyak yang merasa kesulitan. Mungkin ada beberapa orang guru dan karyawan yang mungkin kalau dibilang sepuh ya. Jadi dia belum bisa menguasai teknologi yang sedang berkembang sekarang ini. Yang kedua juga salah satu kekurangannya yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Mungkin ada juga yang sarana dan prasarananya masih jadul, seperti laptop mungkin, atau mungkin handphonenya yang masih jadul, yang mungkin belum bisa disesuaikan dengan aplikasi-aplikasi yang modern sekarang ini. Atau mungkin yang HP dan laptopnya masih istilahnya lemot lah, atau tidak bisa menginstal aplikasi yang modern atau aplikasi yang terbaru untuk melaksanakan pembelajaran secara online, atau mungkin mendapatkan supervisi dari kepala sekolah yang mungkin dalam seminggu sekali itu mengadakan rapat secara online menggunakan aplikasi semisal Zoom atau mungkin aplikasi lain lah yang sering digunakan sekarang ini. Selanjutnya yang ketiga, kekurangannya yaitu jaringan internet. Karena tidak semua dari pendidik atau tenaga pendidikan memiliki jaringan internet di rumahnya masing-masing. Kalaupun harus menggunakan paket seluler, itu juga harus menggunakan paket yang mungkin besar kapasitasnya. Paket datanya itu yang besar. Dan itu nanti masuk ke kekurangan berikutnya, yaitu dari segi biaya, yaitu mungkin nanti akan banyak pengeluaran untuk membeli paket internet. Dan alhamdulillah kalau di tempat saya itu ada bantuan dari Dana BOS untuk pembeli. Saya Yusuf Amin dari Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Bapak dosen terkait kekurangan dan kelebihan selama proses pembelajaran dalam wabah COVID-19 ini. Kita tahu bahwa COVID-19 ini melumpuhkan seluruh aspek yang ada di Indonesia, terutama di bidang pendidikan. Dari mulai jenjang paling bawah sampai perkuliahan, itu semuanya diliburkan dan diganti dengan daring atau home learning, apapun istilahnya, yaitu belajar di rumah. Tentunya ada pro dan kontra, ada kelebihan dan kekurangan yang dirasakan, termasuk yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Di sini saya menemukan 3 kekurangan yang dirasakan selama pelaksanaan menggunakan media dan dalam keadaan COVID-19. Pertama,
itu ada dalam aplikasi. Yang saya lihat di sini, pertama dulu Bapak dosen mengatakan download media ini kita akan belajar dengan ini. Nah, setelah itu tidak ada edukasi lebih lanjut terkait bagaimana penggunaannya, bagaimana cara menggunakannya, cara join, cara masuk, cara menampilkan. Bahkan dalam prakteknya sendiri kita memerlukan banyak waktu, beberapa menit, sehingga waktu terbuang beberapa saat sebelum kita bisa melanjutkan perkuliahan. Itu pertama di aplikasi. Kekurangannya kita belum tahu atau tidak ada edukasi terkait aplikasi tersebut. Nah, yang kedua adalah terhadap waktu. Waktu yang kita laksanakan itu malam. Biasa dalam perkuliahan itu waktunya 1 jam lebih sedikit atau 90 menit. Tapi dalam aplikasi ini, Zoom ini, ya baik lagi waktu tadi karena ada yang belum paham, belum tahu cara menggunakannya. Dari Fakultas Agama Islam semester 4 Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Izin menjawab pertanyaan dari Bapak dosen terkait kekurangan dan kelebihan perkuliahan administrasi pendidikan dalam masa COVID-19 ini. Langsung saja, untuk kekurangannya mungkin jaringan lemot, waktu terbatas, dan sedikit kurangnya apresiasi. Itu saja sih untuk kekurangannya. Kemudian dan untuk kelebihannya, saya sendiri merasakan lebih hemat waktu. Yang biasanya kuliah jauh, kadang suka macet, terus pulangnya jauh lagi. Mungkin itu sih kelebihannya. Yang pasti lebih hemat waktu. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita semua bisa melaksanakan perkuliahan seperti biasanya. Dan saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.